What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? What up Lakers gang? Anjir, gue yakin semua fans Lakers lagi menikmati hari Minggu yang sangat berbahagia ini setelah melihat penampilan yang dahsyat dari Luka Doncic untuk Lakers mengalahkan Denver Nuggets hari ini. Dan pasti juga kita akan bahas tentang Steve Kerr nih. Kayaknya Steve Kerr udah menemukan starting five idealnya dia bersama Golden State Warriors. Dan terakhir, kok gue kayaknya ngerasa ada feelingnya Joel Embiid eranya kayaknya akan segera berakhir loh di Philadelphia 76ers. Tapi sebelum kita membahas tentang topik-topik yang menarik tersebut dan juga seru tersebut, pastikan kalian support channel ini dengan klik like guys. Klik like dan juga pastinya nanti gue tunggu untuk komentar kalian semua di akhir video. And guys, please tonton video Time Out sampai habis. Biasakan nonton Time Out hingga akhirnya guys ya. Itu akan sangat membantu banget untuk channel ini. Dan kalau kalian ingin support lebih jauh, pastikan kalian klik join guys. Klik join, daftar jadi member. Itu akan membantu sekali untuk channel ini bisa sustain di YouTube dan pasti juga membuat gue semakin semangat untuk bikin Time Out-nya. So big shout out to all the Time Out gang, big shout out to all my members. Really appreciate everybody for the support. Thank you so much for watching Time Out setiap episodenya. Semoga kalian akan enjoy episode kali ini. Kalau gitu guys, langsung kita gas. Topik pertama, Luka Doncic and the Lakers are back. Oh my god, hari ini solid sih kemenangan Lakers. Boleh lah, kita kasih tepuk tangan dulu lah. Boleh lah, fans Lakers, congratulations, the solid win on the road menurut gue, apalagi melawan kryptonite mereka, yaitu Denver Nuggets. Darvin Ham pernah menang gak ya? Lawan Denver Nuggets, kayak Darvin Ham dari dulu nyerah kayak jaga Jokic. Jadi kita harus kasih credit juga sih kepada JJ Redick. He did an amazing job untuk preparing the team. Pasti juga bikin game plan yang luar biasa banget karena Lakers tidak pernah tertinggal guys. Tidak pernah tertinggal, mereka selalu unggul dari awal hingga akhir pertandingan on the road. That is crazy. Apalagi melawan tadi number 2 lah ya, number 2 seed tadi ini Denver Nuggets, di mana Lakers menang 123-100, cukup mendominasi menurut gue di game kali ini. Mereka walaupun sempat kalau nggak salah Denver tadi cut their lead sampai tinggal 2 doang sih, tinggal 2, tapi gue senangnya Lakers tuh selalu ada jawaban dari LeBron, dari Luka. Mereka tuh selalu bisa respon kepada run-runnya Denver Nuggets hari ini. Ini memang menurut gue adalah salah satu penampilan terbaik Lakers mungkin sih season ini. Dan dengan penampilan hari ini gue yakin banyak banget fans Lakers seperti gue bilang di Taiwan kemarin yang halu pasti langsung bilang, udahlah kelar, bisa ngalahin Jokic, bisa ngalahin Denver Nuggets, Lakers juara guys. Don't at me. Mungkin ada yang kayak gitu sih fans Lakers sekarang ini ya. Tapi Luka finally though had his best game as a Laker. Luka gila. Very phenomenal performance menurut gue, 32 points, 10 rebounds, 7 assists dan juga 4 steals. I think he got his swag back. Dan yang paling penting itu menurut gue adalah tuh dia kayak udah fired up gitu, dapat confidence-nya, dapat kayaknya tuh udah oke, gue udah Lakers nih, gue udah Lakers banget gitu. Karena tadi ada sekali dia step back 3 point terus dia teriak man. Itu menurut gue dia kayak udah oke, finally man, ya udah jadi Luka seperti biasanya gitu loh. Jadi very happy to see that, dan gue yakin juga para fans Lakers happy banget dan juga sangat optimis lah melihat Luka udah seperti itu. Lalu yang terakhir tuh gila banget sih, dia juga ngelewatin MPJ and di foul sama Jamal Murray kali tadi ya. Pokoknya dia ngelewatin 2 orang lalu tembak, dan itu mungkin adalah experience pertama fans Lakers merasakan sebuah Luka Magic. Itu benar Luka Magic sih menurut gue. And of course connectionnya dia sama LeBron juga hari ini luar biasa banget sih, dimana ya ada touchdown pass. Itu susah loh, itu timingnya harus pas loh. Touchdown passnya kepada LeBron, and of course juga ada lob kepada LeBron tadi ini. I think offense-nya dia kayak udah mulai lebih blend in lah. I think Luka udah mulai lebih nyaman juga bermain sama teman-temannya. I think everybody is supporting him. Ngeri lah. Ini kan memang juga adalah harapannya Lakers juga ya dari Luka ya sejak mereka melakukan trade tersebut. And I think kayaknya kita lihat lah apakah setelah ini mereka bisa terus up and up atau enggak penampilannya sih. Tapi impressive game though from Luka Doncic hari ini. Luka memang pastinya akan mendapatkan semua headlines lah. Headlines semua pasti akan ngomongin Luka. Lu bisa lihat dari House of Highlights, dari Bleacher Report, semuanya pasti bahas penampilan Luka. Tapi kita harus kasih kredit juga kepada defense ya Lakers man. Gila, Lakers membuat Nikola Jokic melakukan 6 turnovers dan menahan dia hanya 7 kali field goal attempt.
Jokic hanya 7 kali nembak guys di game ini. Walaupun dia masih triple double sih. Walaupun dia masih triple double, tapi sangat sulit sekali untuk dia melakukan triple double tersebut menurut gue. Tadi Jokic itu terus di pressure sih sama semua pemain Lakers. Obviously Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, lalu juga Dorian Finney-Smith itu 4 orang yang sangat menurut gue bekerja keras sih. Bekerja keras untuk bisa slow down Nikola Jokic hari ini. And Denver Nuggets also total dia 22 turnovers dan Lakers juga bisa memanfaatkan hal tersebut, merubahnya menjadi 39 points. 39 points off turnovers, man. That's a lot though. Dan itu it says a lot menurut gue juga untuk defense Lakers. Back again, I think hari ini perfect performance sih dari defense-nya Lakers ya. Lakers gila sih, tadi kalau nggak salah sempat unggul 26 poin sih. Sempat unggul 26 poin man di game ini. LeBron James 25 points, 9 rebounds, 5 assists. Tadi sekali dapat assist behind the back tangan kiri dari Austin Reeves. Lalu dia bisa selesaikan dengan layup and one. And of course harus dikasih lah trademark stroke-nya dia lah. Itu wajib tadi sama LeBron James. Austin Reeves though, still amazing. Gila dia nembak 3 point. Gue tadi nonton Lakers, gue coba bisa bilang, gila nih Lakers 3 point-nya masuk mulu weh. Gila. Tiap kali mau dikejar pasti dibalasnya sama 3 point. And Austin Reeves hari ini juga solid banget sih. 23 points and 7 assists. Ya big 3-nya Lakers ngeri sih. Big 3-nya Lakers sih kalau mainnya kayak gini ngeri. Apalagi tambah sama Rui Hachimura yang 21 poin hari ini. I think now role-nya atau peran-perannya pemain Lakers ini udah mulai kelihatan sih. Dan juga mereka udah mulai mengerti sih. And of course kita nggak boleh lupa dengan Dorian Finney-Smith. Walaupun poinnya dikit, tapi dia plus minusnya kalau nggak salah paling tinggi sih. Plus minusnya plus 21 man. So now juga dia kayak udah mulai dapet ritmenya, udah mulai dapet role-nya dia. Beda banget ya. Mungkin dulu pemain-pemain Lakers tuh jaganya kayak cone semua ya. Yang dipindah-pindahin tuh, yang di trade tuh mungkin jaganya kayak cone semua. Tapi kali ini kalau udah punya pemain kayak DFS gitu yang aktif banget untuk jaga, Jordan Goodwin, Gabe Vincent, they're good man. They are really good defensively. Kalau di Denver sih hari ini top scorer Aaron Gordon ya. Aaron Gordon scored 24 points for them. Tapi Lakers habis ini 6 game homestand di Crypto.com Arena, tapi yang lawan yang berikut ini seru banget ini. They gonna meet with the Dallas Mavericks man. Luka nggak tahu nih ketemu ex-teammate-nya gimana sama ex-teamnya nih. Walaupun mainnya masih di crypto, tapi kayaknya bakal 40 poin ya. Feeling gue kayak Luka bisa 40 poin sih nanti ini sih. Hari Rabu Jakarta berarti ya. Hari Rabu nanti ini. Tapi sayangnya juga AD belum bisa main sih. Mungkin Max Christie maybe have a big game against the Lakers. We will see. I think pastinya kita harus bikin timeout sih. Pastinya kita harus bikin timeout setelah game tersebut. Oke, karena kita akan pindah ke Golden State Warriors. Kayaknya Steve Kerr sudah yakin dengan starter barunya, di mana dia mainnya start Stephen Curry, Brandon Podziemski, Jimmy Butler, Moses Moody dan juga Draymond Green. No center, tapi tetap aja mereka bisa membantai Sacramento Kings 132-108 on the road kemarin di Golden One Key Arena. Kayaknya formula ini oke sih, walaupun small tapi mereka semua scrappy banget sih. Kalau kata si Steve Kerr, they have the best 3 and D line up ataupun juga apa tadi dibilangnya, two way. I think they have the best two way line up. Kalau disebutnya seperti itu sama Steve Kerr. Tapi memang sih defensively gokil sih. Lo ada Brandon Podziemski, ada Jimmy Butler, ada Moses Moody, ada Draymond Green. Ada 4 orang yang bisa lockdown defensively di line up ini. Cuma gue gak tahu ya kalau main tanpa center gini ya. Walaupun Quentin Post pasti off the bench, lalu Kevin Looney, Quentin Post juga main solid sih pas lagi lawan Sacramento when he comes in. Tapi gue gak tahu bisa sustain gak ya sampai di play in nanti gitu. Gue agak takut sih. Pasti tim bisa take advantage sih dengan small size-nya si Golden State Warriors ini. Tapi Steph Curry main plus minusnya paling kecil kayak 0. Tapi Warriors masih menang guys. Steph main 20 poin, 6 assist. Of course sekali ada dikasih a very tough corner 3-point shot. Yang mana juga dia setelah itu reaksinya kayak nggak percaya sih bolanya masuk. That was great though from Steph Curry. Selain itu Jimmy Butler yang juga 17 points, 7 assist dan 3 steals. Jimmy Butler defense gila sih. Gokil banget lah defense dia, dan juga kemarin sempat coaching si Draymond juga. Jadi mau jadi coach Warriors 3 tahun 4 tahun lagi siapa nih? Apakah Draymond atau Jimmy nih? Tapi lu bisa lihat ya, si Jimmy Butler itu tuh langsung menyatu banget sih sama offense-nya si Warriors. Sangat gel. He gels really well with the Warriors. Padahal bermain berapa game? Bermain 5-6 game doang bersama Warriors. Tapi ini ya
menunjukkan ya kalau si Jimmy Butler ini memang punya basketball IQ sangat tinggi sekali. Itu kenapa dia bisa langsung menyatu sama ya permainannya si Golden State Warriors. Dan dia juga bikin pemain lainnya pede sih. Kayak kok ada dia di lapangan, Steph lebih pede, Moses Moody lebih pede. Jadi it's good man, Brandon Pojemski lebih pede, even Buddy Hield man 22 points off the bench. Moses Moody juga 22 points. Moses Moody ini memang kayaknya cuma butuh opportunity dan juga hanya butuh kayaknya consistent minutes sih dari si Steve Kerr sih. I think dia pemain bagus sih. I think dia tahu role-nya apa, he can shoot that ball. Dia akan menjadi kontributor sih, penting sih nantinya kalau memang si Warriors ingin lolos ke babak playoff. Brandon Pojemski juga 21 poin, so banyak sih main yang 20 plus poin untuk si Warriors. Lalu Draymond biasa lah, 8 rebound, 9 assist, sekalipun juga ada dia ngeblok si Malik Monk, habis itu langsung diajakin trash talk sama si Draymond Green. Untuk fans Warriors, selain permainannya Warriors sekarang ini udah lebih solid, pastinya mereka juga masih nungguin Jonathan Kuminga ya. I think Jonathan Kuminga will come back really soon. Gua nggak tahu kapan, which game. Tapi harusnya sih mungkin awal bulan harusnya bisa kembali sama Warriors. Dan kita semua penasaran kan bagaimana nanti si Steve Kerr akan plug in si Jonathan Kuminga. Kelihatannya kalau kayak gini kayak Jonathan Kuminga akan coming off the bench too. Akan provide another scoring threat bersama Buddy Hield. Akan semakin lengkap aja sih. Nantinya si Golden State Warriors itu sih. Dan besok malam udah ketemu Dallas duluan sih. So tomorrow they're gonna play Dallas Mavericks. I think that's gonna be fun as well. So juga big congratulations lah kepada si para Dub Nation karena ya timnya sekarang ini trending good lah. Nanjak lah pokoknya permainannya sejak melakukan trade deadline. Oke. Philly just sucks. Gue mau ngomong itu aja sih. Philly 76ers, they are just suck, bro. Hari ini kalah dari Brooklyn Nets 105-103. Nick Claxton obviously with the game winning putback at the end. Gak ada yang box out. Siapa ya tadi? Yabusele sama si Quentin Grimes kayaknya. Itu dua gak lihat kayak si Nick. Tapi masih Nick Claxton pinter sih. Dia kayak muter gitu sih untuk bisa ngejar bola muntahnya tadi ini. Paling gue kirain game-nya akan overtime sih karena kalau nggak Keon Johnson tadi nembak 3 point nggak masuk at the end. But yeah, Sixers man 7 kali kalah secara beruntun. That's tough though. Lebih-lebih ada Maxey, ada Joel Embiid, ada Paul George. Tapi mereka kalah sama timnya Killian Hayes. Sedih sekali itu guys. Kalah sama Killian Hayes guys. Killian Hayes gila ya. Tapi tadi kalau nggak salah di kuarter keempat Joel Embiid itu tidak main sama sekali. Gue nggak tahu sih ada official statement atau enggak dari Nick Nurse. Tapi kok gue melihat kok ada kayak sampai Embiid nggak dimainin satu kuarter tersebut, tapi di kuarter keempat ini kayak udah ada statement mungkin. Atau mungkin ada pengen kasih tahu. Katanya si Embiid emang ada cedera. Maybe ada cedera. Gue nggak tahu, gue baca-baca di Twitter. Tapi gue gak tau kenapa kayaknya udah banyak banget fans Sixers. Kok gue baca online tuh udah bilang kayak udah trade Embiid ya lah. Pokoknya lu keep si Maxey. Just keep Maxey. Just build around Maxey. Dan lu udah bisa kayak ya trade Paul George. Lu mau trade si Joel Embiid gak masalah sih. Karena lu overpaying these two players gitu loh. Overpay banget terus kayak ya mereka jarang available kadang-kadang gitu. Mereka lebih baik cederanya daripada mainnya kan. Dan of course the process has been like what? 10 tahun? Artinya 10 tahun udah sekarang ini proses dan tidak ada hasilnya. I think para fans Sixers sudah siap untuk move on dari eranya Joel Embiid sih. Jadi gue gak akan kaget sih. Gue gak tahu kenapa gue gak akan kaget sih kalau tiba-tiba Joel Embiid akan di-trade sih nanti ini sih. Atau either this year atau next year, kita gak pernah tahu. Tapi gue ngerasa eranya Embiid kayak bentar lagi akan selesai sih di Philadelphia 76ers. Karena juga tadi dia mainnya gak efisien, cuma main 14 menit. Dia hanya mencetak 14 poin dan nembak 3 poinnya juga 0 dari 6. Ya tapi dia viral sih sekali sih. Dia lompat tinggi banget kayak tadi mau ngeblok gitu. Tapi malah nyerosot. Itu mungkin yang bikin dia cedera sih tadi ini. Tapi ya gue ngerasa kayaknya I don't know. If you guys agree, let me know in the comment section below. Gue pengen tahu sih pendapat kalian semua juga sih. Paul George juga main 40 menit, nembak 3 poinnya 1 dari 6 dan hanya mencetak 15 poin aja. Tadi gue lupa sih si Maxey berapa Maxey tadi kok ngalah 31 ya. Gue nggak catat sih. Tapi dia top scorer sih hari ini untuk Sixers. Selain itu gue dari Nets ada Cam Johnson 23 points dan juga 3 steal. Lalu ada Nick Claxton yang 16 poin dan juga 5 blocks. So
Yeah, I just wanna say the Sixers are stinks, bro. Are stinks. And terakhir ada beritanya sih update dari Greg Popovich. Kabarnya kata Shams dia nggak akan comeback, not gonna return this season. Dia akan coba fokus untuk recovery-nya dari mild stroke-nya dia. Dan kita juga future-nya uncertain sih. Uncertain karena kita nggak tahu apakah dia next year akan ngelatih Spurs atau enggak. Brutal week sih, brutal week for the Spurs setelah kita tahu kemarin ini Wemby baru aja beritanya ada blood clot dan juga akan out for the season. Now kita nggak tahu nih gimana masa depannya Spurs dan juga si Greg Popovich. Sedih sih karena of course kita nggak mau Greg Popovich goes out this way lah. Ini kan adalah Hall of Famer, one of the greatest coaches ever in the NBA. Kita pastinya mau memberikan respectnya, kita mau honor him for his career. Jadi semoga Opa Greg bisa kembali lah next season on the sideline with the San Antonio Spurs. Tapi of course yang paling penting adalah kesehatannya dia. Semoga dia bisa comeback, bisa recover 100% lagi sih. Jadi our prayers to Greg Popovich because the game is gonna be so different without him, man. Personality-nya luar biasa lah. We're gonna miss Greg Popovich, tapi semoga bisa comeback lah next season. Spurs akan dilanjutkan sama interim coach mereka yaitu Mitch Johnson. So ya itu aja sih untuk Time Out hari ini. Hopefully you guys enjoy the content today. Pastikan kalian kasih like, kasih comment, and thank you so much guys for watching. Happy Sunday everybody, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.